is a FFF family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel Firmasa FFF Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan atau mereview band-band asal Tasik ya, dengan mungkin genrenya rock atau metal ya. Dan mereka emang saat ini mungkin sebagian orang Tasik, jangan orang Tasik juga, sebagian belum mengetahui ya keberadaan mereka karena mungkin karena aktivitas di Tasik sekarang acara musik kurang ya, tidak seperti tahun 2000-an waktu saya masih SMA atau keluar SMA, musik hampir tiap minggu ada di Tasikmalaya. Oke, saya akan mencoba mereview band-band asal Tasik satu persatu. Mungkin kita bahas dari mulai band Hardik ya. Oke, band Hardik ini adalah band beraliran hardcore punk ya, dan ini luar biasa. Vokalnya adalah wanita ya, luar biasa ya. Nanti kita kasih link ya untuk performa mereka di YouTube ya, nanti saya akan kasih linknya nanti di deskripsi. Oke, grup Hardik ini yaitu terbentuk pada tanggal 20 Maret 2023, masih tergolong baru 3 bulan ya band ini terbentuk. Dan mereka beranggotakan Nabila sebagai vokal, Angga sebagai gitar, Yepi gitar, Ilham bass, dan Yogi sebagai drum. Dan mereka dalam waktu masih 3 bulan sudah mengeluarkan 5 single baru ya, 9 single ya, dan mungkin akan dibentuk album nantinya, tapi mungkin kita bahas single yang mereka keluarkan untuk dikenalkan dulu ya. Jadi single yang mereka keluarkan yang diperkenalkan untuk diketahui oleh masyarakat atau musisi luar itu berjudul Ritus ya. Jadi judulnya itu Ritus ya, salah satu single dari album yang mereka buat. Dan Ritus ini bercerita tentang petaka atau bencana yang akan terjadi ke depannya, dan emang itu pasti akan terjadi karena itu bukan kehendak Tuhan ya. Kita tidak bisa menolak itu, mungkin persepsi mereka. Oke, itu adalah pertama band Hardik ya, band mempunyai vokal wanita beraliran hardcore punk. Oke, yang kedua itu adalah grup Senandung Yoi ya. Saya nggak tahu siapa maksud Senandung Yoi ya. Senandung kalau Yoi kan kita tahu Yoi dah kayak gitu kan, biasanya orang panggil halo Yoi. Nah, tapi ini mungkin mereka buat Senandung Yoi, saya kurang tahu pengertiannya. Nanti kita cari apa, kita browsing aja maksud dari Senandung Yoi itu apa. Oke. Senandung Yoi itu terbentuk pada tahun 2008 ya. Ini bergenre musik happy rock ya. Happy rock itu biasanya agak jadul ya, lagu-lagu jadul ya. Mungkin rock kayak dulu gitu kan. Dan mengingatkan kita akan musik rock tahun mungkin 80 atau 90-an ya. Dan itu mungkin sekitar yang kita kenal kayak kalau di Indonesia happy metal kayak gitulah mungkin ya. Kalau di luar negeri mungkin banyak juga ya. Oke, band ini beranggotakan Breng atau ini panggilan apa ya namanya, Breng gitu ya vokalnya ya. Lalu ada Gehu, nah ini juga kayaknya panggilannya Gehu ya, gitar. Lalu Galih sebagai gitar juga, Gebi sebagai bass, dan Raka Hayam, Rak Hayam. Jadi saya kalau mengingat nama-nama ini seperti kita mengingat mesin tempur ya, namanya padu itunya, capuk itunya, jadi ini khas mereka mungkin ya. Raka Hayam sebagai drum. Oke. Lagu yang menindai atau adalah mereka adalah berjudul Bergegas ya. Mereka itu ingin mendengarkan atau memberi syarat kepada mungkin pemerintah atau siapapun ini tentang buruh ya, kaum buruh ya, untuk melakukan kegelisahannya ya, karena mungkin saat ini buruh terkesan agak dinomorduakan dengan dalam hal pemenuhan kebutuhannya ya, atau dalam hal mungkin gaji atau apapun lah itu namanya ya. Jadi kita salut aja kepada grup Senandung Yoi, mungkin semoga sukses ke depannya dan tetap mewakili buruh-buruh untuk mengeluarkan aspirasinya dan dia didengar oleh pemerintah khususnya. Oke, kita lanjut. Ada lagi White Hops ya, tulisnya bukan house tapi pakai V, Hops. White Hops ya, band ini bergenre sama happy stoner atau rock ya. Terkesan musik lawas juga sama kayak tadi, kayak Senandung Yoi, dengan aliran mungkin rock kayak dulu ya. Ya mungkin biasanya kalau musik rock kayak gini tuh biasanya mereka mengedepankan melodi ya, dan musik yang melengking biasanya, tapi suara vokal yang melengking ya. Tapi kita lihat aja nanti di YouTube-nya, Anda bisa lihat dengan ketik aja White House ya. Mungkin sudah ada di YouTube dan mereka sudah mulai menginsosialisasikan grup band mereka. Oke, kita bahas White House. White House ini mendapatkan riff gitar reverberasi dan sound fuzzy ya. Oke, menurut mereka membawakan gini ini karena jarang band yang membawakan
genre ini ya, kan emang betul sih anak muda bukan rock dulu kayaknya gimana untuk saat ini ya, karena kan mungkin saat ini anak muda lebih suka hardcore ya, punk ataupun grindcore ya kayak gitu ya, dan mungkin new metal yang sekarang ya. Jadi mungkin ini agak kurang disukai ya oleh muda-mudi saat ini, tapi mungkin ada yang sudah agak menengah ke atas usianya mungkin masih menikmati musik genre begini ya. Oke, personil dari White House yaitu dari Chandra sebagai vokal, ada Gilang sebagai gitar, Fahmi juga gitar, Nizar bass, dan Rofiq sebagai drum. Oke, dan lagu andalan mereka adalah The Mighty One. Oke, kita lanjut ke grup band berikutnya. Nah ini nih salah satu band yang mungkin ini sudah dikenal di Tasikmalaya, dan ini salah satu personilnya Aang ya, bilang dia Aang atau Falhan. Dia adalah musisi Tasik yang mungkin sudah berkecimpung di musik saat saya masih SMA dulu ya, dan dia dulu pernah di Gasolin, di Cockpit ya, dan sekarang dia membuat grup Gaijin ya, dan ini sebetulnya sudah lama juga terbentuk ya. Gaijin ini terbentuk sekitar tahun 2017 ya, itu sudah cukup lama, dan mereka aktivitasnya di aliran musik ini mungkin kurang terdengar karena di Tasikmalaya sekarang sudah jarang melakukan aktivitas semacam konser musik, acara musik yang biasanya kan dilakukan di Gor Dadaha ya, acara musik seperti dulu. Oke, kita bahas dari grup Gaijin ya, yang dipelopori oleh Falhan ya, atau Aang. Oke. Grup Gaijin ini terbentuk tahun 2017 dengan genre thrash crossover ya. Thrash yang kebanyakan, kalau thrash kan berarti kan cepat ya, berarti aliran musik yang cepat dengan distorsi yang cukup pakat ke telinga ya. Oke. Thrash crossover ini beranggotakan Falhan ya, atau Aang ya, dikenal dengan kepala pelontosnya. Mungkin orang Tasik sudah tahu ya siapa Aang atau Falhan. Dia bermain bass sekaligus vokal. Ada juga Femi sebagai gitar, Adi gitar, dan Mesa sebagai drum. Dan dengan lagu single mereka andalanya itu High Frocage ya. Single ini dibuat berawal dari keresahan Falhan atau Aan ya, saat mereka akan dipanggil untuk melakukan rekaman, dan mereka akhirnya Ang memanggil personilnya secara mungkin hampir dadakan ya, karena ada kebutuhan untuk rekaman. Jadi grup Gaijin ini dibentuk atas dasar kebutuhan kegelisahan Aang ya untuk membuat album ya. Oke. Lalu nama Gaijin ini berasal dari idiom Jepang yang berarti outsider atau orang luar. Karena pengertiannya itu kenapa dibilang outsider? Karena Ang merasa seperti orang asing yang kembali terjun di kancah musik ekstrim ya. Karena mungkin ya saya sudah bahas tadi, si Ang ini tahun 2000-an itu emang aktif ya di musik-musik underground di Tasikmalaya, dan sekarang kenapa dia outsider? Karena merasa tahun ini atau sekarang saat ini kayaknya musik-musik ekstrim itu kurang diterima ya di telinga anak-anak muda sekarang. Tapi kalau di Bandung beda cerita ya, musik-musik ekstrim tetap disukai, diminati ya, karena di Bandung masih banyak komunitas underground yang mungkin sekarang masih aktif dan mungkin masih beraktivitas ya, khususnya pagelaran musik ataupun rekaman-rekaman yang mereka lakukan dan disebar di YouTube mereka. Bilang aja Mesin Tempur, ada Burger Kill, mereka kan underground ya, dan mereka tetap aktif, dan sekarang malahan mereka sudah bermain di luar negeri sana. Oke, kita lanjut. Ada lagi Hapman. Nah ini merupakan band yang bergenre happy rock kembali, dan ini tetap ya happy rock kita akan tahu, tadi sudah saya bahas dari awal. Beranggotakan dari Iqbal sebagai gitar atau vokal, Yevi bass, Yogi drum. Dan grup ini sudah mempunyai mini album dengan nama Mitologi, dan kalau dengar Mitologi kayaknya ini aliran-aliran yang mungkin maaf ya kayak beraliran gelap ya, kayak biasalah mungkin yang berbahasa-bahasa lah, saya nggak enak nyebutnya, mungkin cari aja lah yang biasanya kalau bahasa kayak gini, aliran happy rock yang gini, atau biasanya ini death metal yang kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, mereka sudah memilih aliran begini. Kita lanjut aja ke band selanjutnya. Oh maaf, Hepman ini sebetulnya punya lagu unggulan ya, dan mereka sebetulnya personel itu tidak di Tasik semua, ada satu orang yang di Jogja, jadi mereka terganggu dalam hal melakukan rekaman karena faktor domisili mereka yang berjauhan, jadi emang terganggu terhambat untuk membuat rekaman. Oke, kita lanjut ke Supercharger. Nah ini kalau Supercharger saya pernah menonton langsung ya di acara ulang tahun Tasik di Jalan Hajet ya, kalau nggak salah, di yang sekarang ada mungkin kayak Jogjanya Tasik ya, di sana ya. Oke, kita bahas Supercharger. Supercharger ini merupakan band
bergenre modern rock ya, mungkin ada new metal, ada hardcore-nya juga. Dan yang terbentuk ini pada tahun 2017, beranggotakan Prabu sebagai vokal, Cesar gitar, dan Lutfi bass, dan Aldi drum, dengan single andalannya Solido Serenita. Musik yang kental rasa grunge serta new metal ya. Karena kita tahu new metal mungkin dikedepankan itu lagu vokal rap ya. Kalau grunge mungkin gitarnya yang mungkin agak kayak kurang beraturan tapi enak didengar gitu ya. Contohnya Nirvana ya, mungkin pun mereka kayak terkesan urakan, musiknya gak karuan tapi enak didengar ya, dan dicintai musisi-musisi atau pendengar-pendengar berada underground. Oke. Dan single mereka menceritakan tentang bagaimana menggunakan diri dalam istilah konsistensi ya. Dan genre yang mereka bawakannya tadi terinspirasi dari Slipknot, Limp Bizkit, System of a Down ya, mungkin yang new metal ya, aliran new metal mereka inspirasinya ya. Oke, kita lanjut ke diaspora. Ini namanya bagus ya, diaspora, kayak diaspora Budpar kalau di Tasikmalaya, kayak dinas ya. Tapi tidak apa, kita bahas dulu siapa sih diaspora ini. Diaspora itu merupakan band ya, tahun 2018 terbentuknya ya, bergenre grunge. Nah ini murni grunge ini ya, dengan album mininya bernama Ambiguous Journey ya. Dan band ini beranggotakan Henry vokal, Bobby gitar, Idan pada bass, dan Wiki pada drum. Nama diaspora ini diartikan sebagai perantau dikarenakan setiap personilnya awalnya berasal dari genre musik yang berbeda-beda ya. Mulai dari grunge, ada dari hardcore, ada yang dari punk ya. Mereka bersatu akhirnya membentuk grup dan beri nama diaspora, dan akhirnya mereka sepakat dengan genre grunge ya. Meskipun mereka basicnya mereka berbeda-beda ya. Yang tadi saya sudah bilang, ada punk, ada grindcore, ada hardcore, mungkin mereka bersatu jadi satu menjadi diaspora. Oke, mungkin saya akan coba menambah sedikit ya grup band yang sekarang masih eksis ya. Tapi sekarang saya dengar sih mereka main dari KP ke KP. Kita bilang aja Brother John ya. Brother John ini sekarang aktif ya. Dan mereka sempat mengeluarkan singlenya itu Tasik Kota Asik kalau nggak salah ya. Itu luar biasa, lagunya enak banget ya. Dan itu emang rock and roll ya. Emang Brother John itu genrenya rock and roll karena mereka terinspirasi dari Rolling Stone ya, dan aliran yang jadi mereka membuat lagunya lagu versi rock and roll. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang band-band asal Tasik, dan jangan lupa ya untuk kota Tasik, khususnya masyarakat Tasik, anak muda Tasik, daripada main tekaruannya geng motor mungkin main musik lah sok. Aya keuni musik di dadaha ser rame keuni musik-musik di Tasikmalaya. Positif daripada teparugu garalu teparugu main musik lah. Teparugu naon lah pun gitu ujung-ujungna ku polisi we. Mending main musik lah apa namanya. Oke. Saya Andri, sampai jumpa lagi. Nanti saya akan bahas mungkin musik-musik lainnya, khususnya Jawa Barat ya, karena saya cuma memprioritaskan musisi-musisi Jawa Barat ya, khususnya Tasikmalaya. Oke, sampai jumpa lagi di review saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga. Jangan lupa like, comment, subscribe.